Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 saya akan membacakan ayat yang ke-4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bersaksi. Bersaksi. Salah satu tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, salah satu tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya adalah bersaksi. Bersaksi, memberitakan Injil Kristus. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Tuhan sudah menebus segala dosa kita. Dan keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan untuk semua orang. Dan oleh sebab itu tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang sudah diselamatkan adalah bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, di sana Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya, untuk bersaksi, untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Gereja dapat bertumbuh dan berkembang karena orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena murid-murid dari Tuhan Yesus, mereka bersaksi, memberitakan Injil Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi, menjadi saksi Kristus. Kita harus memberitakan Injil. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, Kisah Para Rasul pasal 8 dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi umat-umat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tersebar menjelajah seluruh negeri. Apa yang mereka lakukan? Menjadi saksi Kristus, bersaksi, memberitakan Injil.
sehingga gereja dapat bertumbuh, dapat berkembang, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Juga dalam ayat yang kelima, Filipus, dia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Injil, memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di tempat itu, memberitakan tentang Yesus Kristus adalah anak Allah, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dan itulah yang menjadi tugas kita, untuk kita memberitakan Injil Tuhan, untuk kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di dalam keluarga kita ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi tugas kita, tanggung jawab kita untuk bersaksi kepada mereka, menyampaikan, menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Mungkin ada di lingkungan tempat kita bekerja, ada banyak orang yang belum percaya, belum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi tugas kita untuk bersaksi, memberitakan Injil Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, hidup kita menjadi saksi Tuhan. Orang-orang di sekitar kita dapat terberkati dengan cara hidup kita. Orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Kristus melalui hidup kita. Karena kehidupan kita menjadi kesaksian. Kita harus bersaksi. Dan juga kita harus memberitakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus lebih berkuasa. Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Yesus berkuasa atas alam semesta. Yesus berkuasa atas segalanya. Karena Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika seseorang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka orang tersebut tidak dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika orang-orang yang mendengar Injil, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dengan bulat hati, percaya dengan segenap hati, percaya dengan sepenuh hati, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dituliskan di dalam firman Allah dalam ayat yang ke-7, maka keluarlah roh-roh yang ada dalam orang-orang tersebut. Keluarlah roh-roh jahat, keluarlah setan-setan yang ada dalam diri orang tersebut. Dengan orang itu menerima Yesus dengan sepenuh hati, maka keluarlah segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dengan bulat hati, percaya dengan sepenuh hati, kuasa kegelapan tidak dapat menguasai kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hatinya
tidak dapat dirasuk oleh kuasa kegelapan, tidak dapat kesurupan. Jadi kalau ada orang Kristen yang kesurupan, itu diragukan imannya kepada Tuhan Yesus. Pasti dia tidak percaya dengan sebulat hati, tidak percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Percaya hanya setengah hati, setengah hatinya percaya kepada paranormal, dukun, dan lain sebagainya. Percayanya kepada Tuhan Yesus hanya setengah hati, setengahnya percaya kepada hal-hal yang mistis, sehingga masih bisa kesurupan, kerasukan. Orang Kristen, orang percaya yang dengan bulat hati, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dapat dikuasai oleh roh jahat, tidak dapat dirasuk oleh kuasa kegelapan. Bahkan segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu akan keluar semuanya. Karena yang bertahta di dalam hati kita, yang menguasai hati kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan kita, Roh Kudus yang akan menguasai hati kita, Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan kehidupan kita, sehingga roh jahat tidak akan berkuasa atas hidup kita. Dalam ayat 14 sampai yang ke-17 dikatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi mereka menerima Roh Kudus karena percaya kepada Tuhan Yesus dengan bulat hati, sepenuh hati. Jadi kita harus bersaksi, memberitakan Injil, sehingga ada banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ketika mereka percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Tugas kita hanya bersaksi, masalah percaya atau tidak, itu urusan tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Tapi dimanapun kita berada, kita harus bersaksi, dan bersaksi, maka gereja akan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya dan diselamatkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami. Kami bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau dan sudah menerima keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau pun memberikan tugas kepada kami, memberikan tanggung jawab untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu, untuk kami bersaksi, menceritakan tentang Engkau. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Allah yang Maha Kuasa, sehingga ada banyak jiwa yang percaya kepada Engkau. Berikan keberanian kepada kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, sehingga mereka pun juga dapat mengenal Engkau melalui setiap kehidupan kami. Memberkati, memakai setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah agar dalam hidup kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dapat seia sekata dan jangan ada perpecahan. Tetapi sebaliknya, erat bersatu dan sehati sepikir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.